Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mayasari dengan NIM 1123162. Di sini saya akan mengerjakan penugasan 4 modul 3, yaitu uji parametrik dengan SPSS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang statistika parametrik. Statistika parametrik adalah suatu ukuran tentang parameter, yang artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa saja yang terdapat di dalam sampel atau karakteristik populasi. Nah, suatu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seorang peneliti akan menggunakan statistika parametrik yaitu normalitas distribusi. Asumsi ini harus terpenuhi karena yang pertama, secara teori karakteristik populasi mengikuti model distribusi normal, dan yang kedua, nilai-nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis didasarkan kepada model distribusi normal. Nah, asumsi-asumsi lain seperti homogenitas, linearitas harus dipenuhi sesuai dengan hipotesis yang akan diuji. Pramono 2011. Pada modul ini, kita akan dihadapkan pada uji-uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini dilakukan karena seringkali persoalan-persoalan dihadapkan untuk mengambil keputusan atau kesimpulan mengenai suatu sifat populasi yang sedang diamati berdasarkan keterangan sampel yang telah diambil. Lalu, hipotesa merupakan suatu anggapan teoritis yang dapat ditolak atau diterima secara teoritis. Sedangkan uji hipotesa merupakan hipotesa untuk menentukan anggapan itu benar atau salah. Pada modul ini, hipotesa statistik yang digunakan adalah fungsi penjabaran probabilitas dari random variable. Dalam statistik dan penelitian, terhadap dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Pada statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Sedangkan hipotesis alternatif merupakan lawan dari hipotesis nol yang menyatakan adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Prof. Dr. Sugiono 2010. Selanjutnya kita masuk ke dalam latihan penugasan 3. Seorang pengusaha berpendapat bahwa rata-rata penjualan per hari karyawan-karyawannya adalah sebesar Rp1.020 dengan alternatif tidak sama dengan itu. Nah, untuk maksud pengujian pendapatnya, pengusaha tersebut melakukan wawancara terhadap 20 orang karyawannya yang terpilih secara acak. Dengan menggunakan alfa 0,05, ujilah pendapat tersebut dengan berikan analisa Anda. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut. Oke, di sini ada tabel pendapatan penjualan dari masing-masing karyawan. Yang pertama ada Aan, penjualan 1000, Andi dengan penjualan 980, Berry 880, Bona 970, Cici 850, Dimas 750, Erik 770, Gogon ada di 920, Hari 870, Heru 900, Ilas 930, Osin 1080, Mima 1200, Neni 1040, Sila 1040, Silki ada 850, Tata 950, Tita 1100, Wina ada di 1110, lalu yang terakhir ada Zula 990. Oke, langkah yang pertama yaitu kita klik pada Analyze, pilih Compare Means, lalu One Sample T-Test. Pada tes variabel kita masukkan penjualan, lalu di option kita isi dengan 90%, lalu continue, lalu di test value kita isi dengan 1020, lalu kita klik OK. Bisa kita lihat di sini terdapat one sample statistik, lalu one sample test, dan yang terakhir one sample effect size. Oke, dapat kita lihat pada one sample test. Di sini kita mendapatkan nilai wujud T yaitu minus 3,55 dengan derajat bebas TF 19 derajat. Lalu untuk signya yaitu 0,029
Nah, karena SIG ini kurang dari alfa, yaitu 0,05, maka HO ini ditolak. Jadi, rata-rata penjualan karyawan tidak sama dengan 1020 secara statistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.